trial, Halo teman-teman, kali ini kita akan mengadakan sesi tutorial untuk Matematika 1 bersama saya, Kak Dean, untuk membahas beberapa latihan soal mengenai dasar-dasar trial, turunan fungsi. Di sini saya menggunakan bahan ajar yang telah disediakan dan kita akan mengerjakan latihan soal untuk bagian-bagian yang ditambahkan. trial, Di sini kita lihat dulu untuk latihan soal pertama nomor trial, 1A. Di sini kita akan mengerjakan hitung f aksen A dengan menggunakan kedua definisi turunan. Yang pertama ini, yang kedua trial, ini tertera untuk fungsi f dan nilai A berikut. Kita trial, akan mengerjakan yang poin pertama, yang subsoal A. Di sini fx-nya adalah 2x plus 1 dan A-nya sama dengan 1. Kita akan coba kerjakan menggunakan kedua definisi. trial, Yang pertama dulu dan yang kedua. Kita coba di bagian sini aja. 1A. Kita akan gunakan definisi yang pertama dulu. Di sini trial, berarti f aksen A-nya didefinisikan sebagai limit variabel lain H menuju 0 trial, untuk f di A plus H. Kalau fx-nya itu adalah 2x plus 1, berarti kalau f di A plus H, tentu saja 2 trial, dikali x-nya kita ubah jadi A plus H, kemudian ditambah 1, trial, dan ketika selanjutnya kita lihat sesuai definisi ya, FA plus H ini kita kurangkan dengan FA, trial, berarti kita masukkan ketika X-nya diganti dengan A menjadi 2A trial, ditambah 1. Ini kita kasih kurung, ini kita kasih kurung untuk menandakan yang ini yang bagian suku pertama FA plus H, yang suku berikutnya FA. trial, Seluruhnya ini kemudian dibagi dengan H. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Di sini berarti kita bisa bongkar trial, bagian yang atas masih dalam limit H menuju 0. Bagian atas ini menjadi trial, 2A plus 2H plus 1 dikurang 2A dikurang 1. Nah, di sini 2A-nya bisa hilang. Kita eliminasi ya, pakai warna trial, merah aja untuk mencoret. Dan plus 1 dengan min 1 juga bisa dicoret. Sehingga tersisa di sini 2H trial, dibagi H. Gitu. Kemudian di sini hanya menuju 0, nih bentuk 0 per 0, pembuat 0-nya bisa kita coret. Lagi-lagi trial, kita coret, sekarang H-nya yang kita coret. Di sini tersisa, jawabannya adalah 2. Itu kalau kita gunakan trial, definisi pertama. Sekarang kita juga akan coba dengan definisi kedua. Kita gunakan definisi yang trial, kedua. Di sini berarti f aksen A sama dengan limit trial, X menuju A, dalam hal ini menuju 1, tapi aku tulis dulu lah menuju A. Di sini berarti Fx dikurang Fa. Fx berarti 2X tambah 1, sesuai definisi yang diberikan. Dikurangi trial, Fa, berarti 2A tambah 1. X-nya diganti dengan A. Per X dikurang A. Seperti itu. Kemudian kita bisa substitusikan A-nya trial, sebagai 1. Di sini jadi limit X menuju 1. 2X tambah 1. trial, Sekalian kita bongkar ya. A-nya ketika kita substitusikan 1 jadi 3. Berarti di sini dikurang 3 trial, per X dikurang 1. Ini menjadi limit X menuju 1 dari 2X dikurang 2 trial, per X dikurang 1. Nah, di sini ini bentuk 0 per 0 lagi-lagi. Tapi kita bisa eliminasi trial, pembuat 0-nya. Limit X menuju 1 dari 2 dikali X kurang 1 dibagi X kurang 1. Nah, pembuat 0-nya ini bisa kita eliminasi. Tersisa jawaban akhirnya trial, 2. Jadi konsisten. Dengan cara pertama, definisi pertama maupun dengan definisi kedua, hasilnya 2. Sehingga yang ini turunannya jawabannya adalah 2.
Kalau teman-teman sudah trial, belajar cara yang lebih cepat, teman-teman juga akan bisa memperhatikan bahwa ketika kita punya fungsi yaitu 2x tambah 1, lalu kita mau turunkan terhadap x, dimanapun trial, nilainya akan menjadi 2. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Sama, kita akan kerjakan bagian yang ditebalkan, yaitu yang A. Limit berikut menyatakan trial, turunan dari fungsi f di titik A. Tentukan f dan a yang sesuai. Oke, berarti kalau trial, nomor 2 ini sebetulnya kebalikannya. Kebalikannya, tadi kalau di soal pertama kita diberikan f dan a-nya, kita diminta nyatakan bentuk limitnya, kemudian dihitung. Kalau di sini tidak perlu dihitung, perintah soalnya tidak minta kita untuk dihitung. Tapi dia meminta f trial, dan a-nya. Jadi kita diberikan bentuk limitnya, kita diminta tentukan f-nya apa trial, dan a-nya apa. Di sini kita hanya perlu mencocokkan bentuk limit ini dengan salah satu definisi yang juga tertulis di nomor 1. trial, Antara definisi 1 atau definisi 2. Berdasarkan bentuk ini, kalau kita lihat bagian penyebutnya, yaitu x kurang 1, apalagi diperkuat dengan limitnya x menuju 1, bentuk ini akan mirip dengan trial, definisi yang kedua. Kalau kita lihat di nomor 1 ini sudah dituliskan definisinya, kita bisa pakai juga untuk kerjakan di nomor 2. Berarti di sini kita dengan mudah bisa melihat bahwa A-nya itu sama dengan 1. Karena di sini X menuju A, sementara trial, dibentuk ini X menuju 1. Lalu di sini X kurang A, di sini X kurang 1. Oh, berarti sudah cocok. A-nya itu 1. Kemudian sekarang kita perlu menentukan fx-nya. trial, Fx-nya di sini, kalau kita lihat sekilas, kita perlu trial, mencocokkan X pangkat 5 dikurang 1 dengan fx dikurang fa. trial, Gitu, fx dikurang fa. Nah, di sini kalau kita lihat sekilas sebetulnya kalau hanya mencocokkan kita ambil trial, fx-nya x pangkat 5 cocok. Gitu. Karena kita perlu fx dikurang fa, di sini x pangkat 5 dikurang 1. trial, Karena kenyataannya ketika kita substitusi x-nya dengan 1, fa atau f1 dalam hal ini, karena a-nya kita sudah tahu itu 1, nilainya 1. Jadinya cocok. Ketika fx dikurang trial, fa, jadi x pangkat 5 dikurang 1. Tapi sebetulnya ini belum general, belum umum. Karena terdapat solusi-solusi lain juga yang sebetulnya memenuhi. Apa trial, solusinya? Solusinya adalah x pangkat 5 ditambah c, suatu konstanta. trial, Ketika ditambahkan dengan suatu konstanta c, maka ketika disubstitusi a-nya 1, f1 menjadi 1 ditambah c. Dan ketika fx dikurang fa, di sini berarti fx dikurang f1, trial, nilainya adalah x pangkat 5 ditambah c dikurang 1 ditambah c. Gitu. Dan kemudian di sini teman-teman bisa lihat c-nya itu hilang, saling mengurangi. Tersisa x pangkat 5 dikurang trial, 1 yang juga cocok dengan ini. Jadi tebakan awal bisa digunakan x pangkat 5, tetapi untuk jawaban yang lebih umum sebetulnya x pangkat 5 ditambah konstanta. Tebakan awal tadi adalah kondisi khusus ketika konstantanya itu sebetulnya trial, 0. Ini juga sebetulnya menjadi alasan kalau teman-teman sudah mempelajari tentang integral tak tentu, di situ akan ada tambah C setiap kali teman-teman menghitung integral. Kira-kira seperti itu. Ini ada hubungannya juga. trial, Itu. Jadi untuk yang nomor 2A ini, jawabannya A-nya adalah 1, F-nya itu adalah fx-nya yang ini. X tambah 5 ditambah sembarang konstanta. Seperti itu kira-kira. trial, Oke, ini adalah pembahasan untuk latihan soal pertama dan kedua. Dari bahan ajar ini masih ada lagi beberapa latihan soal yang akan kita trial, kerjakan. Turun lagi. Nah, di sini ada nomor 1, kemudian nomor 2, dan sepertinya ada lagi di bawahnya juga ya. 3, 5, dan 8 bagian yang ditebalkan. Nah, trial, sampai situ saja kita akan bahas 2 slide ini untuk latihan soal berikutnya. Kita akan coba dari nomor 1 terlebih dahulu. Di sini semuanya ditebalkan. Kita akan hitung semuanya. Jika F2 sama dengan 5, F aksen 2 sama dengan 3, G2 sama dengan min 4, G aksen 2 sama dengan 6, maka hitung turunan berikut. Oke, F tambah G. F tambah G ini artinya penjumlahan fungsi ya. Ketika kita punya F tambah G, trial,
sebagai fungsi dalam X, itu maknanya sebetulnya sama dengan fx ditambah gx. Gitu. Sehingga ketika kita coba turunkan trial, fungsi penjumlahan keduanya ini, kalau kita ingat kembali sifat turunan, dalam penjumlahan itu kita bisa lakukan secara terpisah. Berarti f tambah g aksen x itu sama trial, saja f aksen x ditambah g aksen x. Dan ketika kita, sebenarnya ini juga berlaku untuk pengurangan gitu. Jadi baik penambahan atau pengurangan. Mungkin lebih trial, tepatnya di sini kita kasih tanda plus minus. Kayak gitu. Nah, jadi ketika kita mau melakukan turunan terhadap penambahan atau trial, pengurangan, maka kita bisa lakukan secara terpisah. Di sini kita akan substitusikan 2, berarti nilai ini tidak lain adalah f aksen 2 ditambah g aksen 2. F aksen 2 yang ini, G trial, aksen 2 yang ini. Oh, berarti yang ini adalah 3 ditambah 6. Hasilnya 9. Dengan cara yang trial, sama, berarti yang ini 3 dikurang 6. F aksen 2 yaitu 3 dikurang G aksen 2 yaitu 6. Hasilnya adalah minus 3. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang C, trial, di sini perkalian. Ini bukan komposisi. Kalau komposisi biasanya bulatannya lambangnya bukan sekedar titik, tapi bulatan dan ada bolongnya seperti itu. Nah, di sini jadi titik di sini itu bukan komposisi bagian ini. Itu trial, adalah perkalian. Jadi sekarang mungkin aku kasih pembatas di sini. Kalau kita punya F dikali G trial, fungsi terhadap X itu maknanya sama dengan Fx dikali Gx. Seperti itu. Perkalian dari dua fungsi. trial, Nah, sekarang berarti ketika kita mau menurunkan ini, kita gunakan aturan perkalian dalam turunan. F kali G aksen X. Berarti sama saja ketika kita mau menurunkan ini, sama trial, saja menurunkan ruas kanannya. Dan cara menurunkan perkalian dua fungsi ini berarti F aksen X dikali Gx sesuai aturan perkalian ditambah Fx dikali G aksen X. trial, Ini kalau biasanya mungkin salah satu cara menghafalnya yang depan diturunkan kali yang belakang, ditambah yang belakang turunkan kali yang depan. Kira-kira seperti itu. Nah, berarti ketika kita mau trial, menghitung turunannya disubstitusi di 2, ini langsung saja kita substitusi dari sini dengan mengganti X-nya jadi 2. F aksen 2 yaitu 3 trial, dikali G2 yaitu min 4. Kemudian, mungkin ini aku perlu kasih pembatas supaya karena nanti mungkin agak panjang. Ditambah F2, F2 tak lain adalah trial, 5 dari informasi ini, dikali G aksen 2, 6. Gitu, langsung saja berarti min 12 ditambah 30. Hasilnya adalah 18. trial, Seperti itu. Untuk yang C, dan terakhir yang D, F dibagi G. Ini maknanya berarti F dibagi G untuk fungsi terhadap X itu sama trial, saja Fx dibagi Gx. Nah, di sini kita bisa gunakan aturan pembagian dalam turunan, atau teman-teman juga bisa gunakan aturan perkalian dengan memodifikasi ini jadi Fx dikali Gx 4 trial, min 1. Kemudian gunakan aturan rantai juga. Tapi mungkin lebih baik di sini kalau teman-teman tahu aturan trial, pembagian, kita gunakan aturan pembagian. Jadi kita turunkan F dibagi G, kita turunkan terhadap X. Maka di sini sesuai aturan pembagian. F aksen dikali G trial, dikurang G aksen dikali F per G kuadrat. Seperti itu. Ya, semuanya dalam X. Di sini aku tulis tanpa kurung X-nya itu untuk mempersingkat saja. trial, Berarti langsung saja dimasukkan ketika kita mau mengevaluasi nilainya di 2, berarti F aksen 2 yaitu 3 trial, dikali dengan G2 min 4 dikurang G aksen 2 yaitu 6 dikali dengan F2 yaitu 5 trial, dibagi G kuadrat. G-nya min 4, min 4 di kuadrat. Oke, agak terlalu mepet. trial, Di sini berarti yang atas itu min 12 dikurang 30. Min 42 trial, per 16. Atau berarti bisa kita sederhanakan trial, jadi
bisa dibagi 2 ya, bisa dibagi 2 jadi atas tuh trial, min 21/8. Atau kalau mau dinyatakan dalam bentuk desimal, jawabannya trial, ini min 2,5/8 ya. 5/8 tuh berarti 625. trial, Min 2,625. Seperti itu. Ini jawaban untuk 4 subsoal di nomor 1. Sekarang kita juga bisa coba untuk kerjakan nomor 2. Tentukan turunan dari fungsi-fungsi trial, berikut menggunakan aturan turunan. Di sini berarti turunan dari fungsi-fungsi berikut. Yang A ini hanya gabungan dari beberapa suku ditambahkan. Ketika penambahan, maka trial, turunannya bisa kita lakukan secara terpisah. Ketika fx-nya x pangkat 3 ditambah 4x ditambah 1, trial, aksen x-nya berarti langsung saja bagian suku pertama kita turunkan dulu, jadi 3x kuadrat. Kalau teman-teman sudah terbiasa trial, dengan rumusnya, kita bisa turunkan 3-nya, kita letakkan di depan, kemudian pangkatnya berkurang 1. Seperti itu. Kemudian suku kedua kita trial, turunkan, di sini ditambah ya. Lakukan secara terpisah penambahan. 4x diturunkan menjadi 4, dan trial, konstanta yaitu 1 diturunkan jadi 0. Atau sebetulnya tidak perlu ditulis. Nah, jadi f aksen x-nya adalah 3x kuadrat ditambah 4. Selanjutnya, untuk yang C. Nah, di sini kita trial, melihat ada 2 suku, tapi dikalikan. Semacam fx dikali gx yang tadi kita kerjakan di atas, gitu. Jadi, ini kita bisa anggap sebagai fx, ini kita bisa anggap sebagai gx. Kita bisa gunakan aturan perkalian di sini. trial, Atau cara alternatifnya, ya teman-teman bisa kalikan dulu ke dalam sesuai cara yang pernah teman-teman pelajari sebelumnya, baru teman-teman turunkan secara terpisah, karena bentuknya nanti pasti suku-suku yang ditambahkan atau trial, dikurangkan. Di sini aku akan coba kerjakan dahulu dengan aturan perkalian. trial, Berarti f aksen x-nya kali ini suku pertama yang depan kita turunkan, dan dalam hal ini dalam bentuk pengurangan kita bisa turunkan secara terpisah. trial, Pertama 5x pangkat 3 diturunkan jadi 15x kuadrat. Karena 3-nya turun ke depan, dikalikan dengan 5 jadi 15, pangkatnya berkurang 1, jadi pangkat 2. Terus kemudian suku yang ini jadi minus trial, 2. Ini semua dikalikan dengan 3x tambah 2. Seperti tadi ya, yang depan diturunkan dikali yang belakang. Ini. Kemudian ditambah dengan trial, yang belakang diturunkan dikali yang depan. Atau aku tulis dulu yang depannya. 5x pangkat 3 dikurang 2x dikali yang belakang diturunkan. trial, 3x ditambah 2 diturunkan. Ini cukup sederhana, bentuknya jadi 3 saja. 3x itu 3x pangkat 1, satunya dikalikan dengan 3 di depan, pangkatnya berkurang 1 jadi pangkat 0. X pangkat trial, 0 itu 1. Kemudian yang belakangnya konstanta diturunkan habis. Jadi secara sederhana hasilnya langsung 3. Di sini ini kita bisa hitung, kita coba operasikan perkaliannya jadi 45x pangkat 3 ditambah 30x kuadrat dikurang 6x dikurang 4 trial, ditambah bagian ini bisa dihitung juga 15x pangkat 3 dikurang 6x. Sehingga trial, kita bisa jumlahkan semua, hasil akhirnya adalah 60x pangkat 3 ditambah 30x kuadrat dikurang trial, 15x dikurang 4. Seperti itu. Atau opsi cara kedua tadi, teman-teman bisa trial, kalikan dulu ini. Teman-teman hitung, teman-teman nyatakan bentuk fx-nya, kita coba ya. Kita bisa juga nyatakan bentuk fx-nya sebagai hasil perkalian 2 itu. trial, Yang mana kalau kita kalikan jadi 15 x pangkat 4 ditambah 10 x pangkat 3 dikurang 6x trial, kuadrat dikurang 4x. Kemudian teman-teman lakukan turunan secara terpisah. Ini terdiri dari 4 suku, ditambah dan dikurang. Jadi teman-teman bisa lakukan terpisah. Di sini kalau teman-teman trial, coba turunkan, teman-teman juga akan menemukan hasil yang sama dengan ini untuk f aksen x-nya. trial, Jadi cara ini pun bisa teman-teman terapkan. Seperti itu. Hasilnya akan sama. Gitu. Itu untuk soal C. Nah, sekarang soal E. Soal E ini dari bentuknya trial, teman-teman sudah lihat adalah pembagian. Ada bagian atas, ada bagian bawah, pecahan. Kemudian jadi jelas kita akan menggunakan aturan pembagian. Tapi yang atas sendiri itu suatu perkalian. Jadi kalau kita misalkan mau gunakan bentuk yang ini, trial, bentuk yang tadi kita gunakan untuk kerjakan nomor 1D,
maka ketika kita menurunkan yang atas sendiri harus diterapkan aturan perkalian. Atau karena tadi kita sudah coba juga di yang C, bahwa kita punya opsi trial, cara antara gunakan aturan perkalian atau kita kalikan dulu baru turunkan. Mungkin supaya teman-teman trial, juga nggak terlalu pusing, karena di sini menggabungkan aturan perkalian dan aturan pembagian, kita bisa sebetulnya bongkar dulu bagian yang atas. Jadi kita gunakan trik yang sama seperti tadi ketika kita mengalihkan ke sini. trial, Gitu. Kita coba bongkar bagian pembilangnya. Di sini jadinya 2x kuadrat dikurang x ditambah 4x. Berarti langsung saja tambah 3x dikurang 2 per 3x tambah 5. Nah, baru dari sini kita gunakan aturan pembagian. Di sini teman-teman nggak perlu terlalu pusing lagi karena kita tidak melibatkan aturan perkalian. Di sini langsung f aksen x-nya berarti yang atas dulu diturunkan. Yang atas diturunkan nih jadi 4x ditambah 3. Ya, seperti itu. Minus 2-nya habis karena dia konstanta. Yang atas diturunkan dikalikan yang bawah. 3x tambah 5. Atau teman-teman kalau masih bingung, belum terbiasa, bisa mengacu ke yang ini tadi kita sudah tulis di 1D ya. F aksen dikali G, atau dalam hal ini kebetulan Fx-nya itu menyatakan bagian pembilangnya. Jadi yang atas diturunkan dikali yang bawah, dikurang yang bawah diturunkan dikali yang atas. Yang bawah diturunkan berarti jadi 3. Dikurang 3 dikali 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 2. Dibagi yang bawah di kuadrat. Berarti dibagi 3x tambah 5 di kuadrat. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat di sini bahwa bentuk yang atas itu masih bisa kita rapikan dengan cara kita bongkar tentu saja. Jadi kita akan bongkar. Ini menjadi 12x kuadrat tambah 20x tambah 9x. Langsung saja tambah 29x ditambah 15 dikurang 6x kuadrat ya dikurang 9x ditambah 6 per yang bawah mau teman-teman biarkan dalam bentuk 3x tambah 5 di kuadrat boleh, mau dibongkar juga sebetulnya tidak apa-apa. Ini nanti preferensi teman-teman saja dalam menyajikan hasilnya, karena di sini bukan bentuk pilihan ganda. Teman-teman bisa menyajikan hasilnya sesuai dengan bentuk yang teman-teman inginkan. Di sini aku akan coba biarkan dulu jadi 3x ditambah 5 di kuadrat. Sehingga hasilnya di sini bagian atas menjadi 12 dikurang 6 jadi 6x kuadrat. 29 dikurang 9 jadi ditambah 20x tambah 15 tambah 6 berarti tambah 21 per teman-teman boleh tuliskan 3x tambah 5 kuadrat, atau kalau teman-teman mau bongkar bisa juga tulis jadi 9x kuadrat ditambah 30x ditambah 25 seperti itu. Ini jawaban untuk yang E, nomor 2 bagian E. Oke, jadi kita sudah mencoba menerapkan materi-materi yang sudah diberikan sebelumnya mengenai aturan pembagian, aturan perkalian. Di sini ya ini pembagian, perkalian, pengurangan, penjumlahan. Kita sudah coba terapkan semua. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk latihan soal yang kali ini. Masih ada satu lagi tadi ya. Di sini untuk dikerjakan masih ada satu slide. Nomor 3, 5, dan 8. Kita akan lihat satu persatu. Nomor 3. Diberikan kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Tentukan gradien garis singgung di titik 2,5. Ketika kita bicara gradien, berarti kita harus turunkan. Di sini berarti langkah pertama untuk mengerjakan nomor 3 adalah menghitung Y aksen. Y aksennya adalah 2X. Oh, cukup sederhana ya bentuknya. X kuadrat diturunkan jadi 2X plus satunya hilang. Berarti ketika kita mau mencari gradien garis singgungnya, kita tinggal substitusikan nilai X-nya. Dalam hal ini informasi 2-nya ini yang mau kita pakai. Bagian 5 ini hanya informasi tambahan yang sebetulnya dalam hal ini kita belum gunakan. Karena yang ditanya hanya gradien garisnya saja. Jadi kita substitusikan di sini. Berarti Y aksen ketika X-nya substitusi 2.
Sebetulnya kan ini YX ya. Y sebagai fungsi X tapi tidak dituliskan trial, dalam kurungnya untuk penyederhanaan saja. Jadi di sini aku berikan dalam kurung 2 untuk menunjukkan bahwa Y aksen di X sama dengan 2 itu adalah 2 dikali 2, hasilnya trial, 4. Nah ini dia, itu menjadi gradien garis singgungnya di titik 2,5. Jadi jawabannya adalah 4 untuk gradien nomor 3. Sekarang kita tinjau nomor 5. Kurvanya Y trial, sama dengan X kuadrat dikurang 2X. Nah, kali ini yang ditanya adalah tentukan persamaan garis singgung di titik 2,0. Gimana? Jadi kali ini baru kita akan manfaatkan trial, informasi yang belakang. Tadi hanya yang depan, yang belakang tidak kita manfaatkan. Sekarang yang belakang pun kita akan manfaatkan. trial, Persamaan garis. Di sini kan persamaan garis ya, persamaan garis singgung. Ketika kita bicara persamaan garis, kita tahu yang namanya, trial, di sini aku mungkin kerjakan di bagian atas ini untuk nomor 5. Ketika yang namanya persamaan garis, itu kan pasti bentuknya Y sama dengan MX plus C. Selalu bisa dinyatakan dalam bentuk ini, garis. Jadi kalau teman-teman ingat, mungkin pernah belajar di trial, sebelumnya, Y sama dengan MX tambah C, atau Y sama dengan AX tambah B, atau kadang ditukar BX ditambah A, atau kadang ada bentuk-bentuk lain juga, tapi yang jelas selalu bisa dinyatakan dalam trial, bentuk Y sama dengan MX ditambah C, dengan M ini menyatakan gradiennya. Nah, berarti pertama-tama kita harus cari gradiennya dulu, seperti kita mengerjakan nomor 3 tadi. trial, Cara mencari gradien bagaimana? Kita turunkan persamaan kurvanya, yang X kuadrat dikurang 2X ini. Nah, berarti di sini Y yang ini nanti akan menyatakan trial, persamaan garis, sementara Y yang ini persamaan kurva. Dua hal yang berbeda ya. Jadi untuk kali ini mungkin aku akan tulisnya secara terpisah aja dulu. Di sini berarti trial, Y aksennya untuk kurva itu adalah 2X dikurang 2. Kita turunkan saja X kuadrat jadi 2X, dikurang 2X menjadi 2. Lalu seperti yang tadi lagi, kita substitusikan trial, Y aksen 2. Kita masukkan di nilai X-nya 2. Berarti ini sama dengan trial, 2 dikali 2, 4 dikurang 2. Hasilnya adalah 2. Oke, kita dapat gradiennya ini 2. Berarti nilai M yang ada di atas ini itu 2. Gitu, berarti langsung saja kita ganti trial, Y sama dengan 2X ditambah C. Nah, sekarang terakhir kita harus cari berapa C-nya. Kita trial, akan gunakan informasi bahwa garis singgungnya itu di titik ini. Artinya garisnya sendiri akan lewat di 2,0. Kalau trial, X-nya 2, Y-nya harus bernilai 0. Jadi kita substitusikan saja nilai X2, nilai Y0 ke dalam persamaan di atas ini. Kita substitusikan 2,0. Jadinya Y-nya 0 trial, sama dengan 2 dikali 2 ditambah C. 4 ditambah C sama dengan 0. Dengan trial, cepat kita tahu C-nya adalah minus 4. Oh, berarti kita bisa simpulkan bahwa persamaan garisnya trial, adalah Y sama dengan 2X dikurang 4. Inilah persamaan garis yang menjadi garis singgung untuk kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang trial, 2X di titik 2,0. Dan teman-teman juga bisa cek dengan lakukan plot grafiknya secara langsung. Plot trial, kurvanya, plot garisnya, seharusnya keduanya akan bersinggungan di titik 2,0. Seperti itu. Itu jawaban untuk latihan soal kelima. Sekarang terakhir, latihan soal trial, ke-8. Oke, di sini ada cerita. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 80 meter. Ketinggian bola sebagai fungsi waktu, trial, berarti H sebagai fungsi T itu ya dituliskan, adalah 80 dikurang 5T kuadrat. Hitung kecepatan sesaat bola saat T sama dengan 1. Dan yang terakhir, hitung kecepatan sesaat trial, bola saat bola menyentuh tanah. Oke, berarti ketika kita lihat trial, pertanyaan-pertanyaan di subsoalnya, yang ditanyakan adalah kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat ini trial, berarti perubahan ketinggian setiap waktunya. Perubahan ketinggian setiap waktunya. Atau kita bisa tuliskan dH per dt. Atau ya boleh juga teman-teman trial, singkat jadi H aksen. Kecepatan sesaat ini tak lain adalah H aksen. trial, Velocity, V mungkin ya. Cuma di sini kita akan tuliskan dia sebagai H aksen. Berarti ketika kita mau berurusan dengan kecepatan sesaat ini, kita harus cari turunan dari fungsi yang trial, ini. Fungsi H terhadap T-nya. Kita harus cari dulu turunannya. Di sini H aksen T-nya berarti adalah minus 10 T trial,
Seperti itu ya, 80 diturunkan, dia konstanta doang jadi habis. Minus 5T Trial. kuadrat diturunkan jadi minus 10T. Nah, di sini kecepatan sesaatnya akan negatif. Teman-teman akan lihat untuk T-nya waktu ini Trial. selalu positif, nilai waktu, atau 0. Nah, jadi kecepatan sesaatnya dia akan selalu negatif. Ini menunjukkan bahwa kecepatannya ke arah bawah. Ketinggiannya akan selalu berkurang. Seperti itu. Nah, Trial. sekarang dia tanya yang pertama kecepatan sesaat bola saat T sama dengan 1. Berarti kita hanya perlu substitusikan ke sini. Ini berarti H aksen 1. Dan K lain adalah minus 10 dikali 1. Minus 10. Satuannya dia nyatakan meter detik. Oh, berarti di sini kita bisa tulis minus 10 meter per second. Minus 10. Ini artinya dia ke bawah. Kecepatan sesaatnya pada saat 1 detik adalah minus 10 meter per second. Atau 10 meter per second ke arah bawah. Seperti itu. Kemudian untuk yang B, itu kecepatan sesaat bola saat bola menyentuh tanah. Kata kunci bola menyentuh tanah, ini berarti hanya 0. Nah, berarti kita harus cari nilai T-nya dulu. Kapan itu bola menyentuh tanah? Kira-kira seperti itu. Berarti sebelum kita mensubstitusikan ke persamaan kecepatan, yang persamaan turunan tadi, yang ini, kita perlu cari tahu dulu T-nya. Kita substitusikanlah ke sini. Ketika hanya 0, berapa nilai T yang sesuai? Berarti 0 sama dengan 80 dikurang 5T kuadrat. Kita dapat 5T kuadrat sama dengan 80. Berarti T kuadratnya adalah 16. Karena waktu itu selalu berjalan maju, alias tidak negatif, berarti solusinya bukan yang min 4. Di sini ada dua solusi ya. T-nya bisa sama dengan 4, bisa juga T-nya sama dengan min 4. Tapi solusi yang akan kita gunakan adalah yang T-nya sama dengan 4. Berarti ini tak lain jawabannya adalah H aksen kecepatan saat waktunya 4 detik. Atau ya saat menyentuh tanah itu. Kita sudah identifikasi sebelumnya bahwa saat menyentuh tanah itu detik keempat. Gitu, berarti di sini langsung saja minus 10 dikali 4. Minus 40 meter per second. Itulah kecepatan sesaat bola saat bola menyentuh tanah. Sesaat ini berarti persis sebelum kena tanahnya. Karena kalau kita tinjau secara kondisi realnya ketika telah menyentuh tanah, kecepatannya akan berubah. Entah memantul kembali, entah dia berhenti, kecepatannya pasti berubah. Ini nilai minus 40 meter per second yang dimaksud adalah persis sebelum mengenai tanah. Seperti itu. Oke, jadi ini jawaban untuk kedua subsoal di nomor 8. Dan ini sekaligus menjadi akhir dari pembahasan latihan soal kali ini. Di bahan ajar ini juga ada tugas mingguan, teman-teman bisa coba untuk meningkatkan kemampuan teman-teman. Ya, jadi dengan berlatih soal-soal seperti ini, harapannya teman-teman bisa lebih paham lagi. Sekian mungkin untuk pembahasan di tutorial Matematika 1 kali ini. Aku Dean mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan menonton.